Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Murojaah Channel, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah. Murojaah lagi, murojaah terus, konsisten untuk murojaah. Sahabat-sahabat muslim, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan murojaah kita. Namun kita akan murojaah kitab baru, yaitu kitab Al-Usulu min Ilmi Usul, yaitu kitab menerangkan tentang ilmu usul fiqih yang dikarang oleh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Langsung saja sahabat-sahabat, kita memulainya. Namun sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Bunyikan tanda notifikasinya sehingga ketika channel ini mengupload video terbaru, sahabat-sahabat bisa mendapatkannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'irin. Sahabat-sahabat muslim, kita masuk kepada muqaddimatul muallif atau pengantar daripada pengarang kitab ini, yaitu Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Muqaddimatul muallif, pendahuluan pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, segala puji lillahi, bagi Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kami memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kami memohon ampun kepadanya. Wa natubu ilaihi, wa natubu ilaihi, dan kami bertaubat kepadanya atau kami kembali kepadanya. Wa na'udzu billahi, dan kami memohon perlindungan kepada Allah. Dari apa? Min syururi anfusina, dari keburukan-keburukan diri kami. Wa min sayyiati a'malina, dan juga dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang mendapat petunjuk dari Allah, niscaya dia tidak akan mendapat kesesatan atau tidak ada kesesatan baginya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, maka tidak ada petunjuk baginya. Wa asyhadu alla ilaha illallahu. Wa asyhadu alla ilaha, dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah illallahu, kecuali Allah. Wahdahu, yang maha esa. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad ialah abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Semoga Allah menambahkan rahmat ta'zim alaihi, atas Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, wa man, dan atas orang tabi'ahum, yang mengikuti mereka, bi ihsanin, dengan baik, ila yaumiddin, sampai hari kiamat, wa sallama, dan keselamatan, taslima, secara taslim. Amma ba'du, adapun setelah alhamdulillah, fahadhihi risalatun, maka ini adalah tulisan mukhtasaratun, yang ringkas, fi usulil fiqhi, yang menerangkan atau membahas tentang ilmu usul fiqih. Kata benaha, yang kami telah menulisnya, ala wafqil manhaji, atas kesesuaian kurikulum al-muqarrari, yang telah ditetapkan, lisanati, untuk tahun ats-tsalitsati, tahun ketiga, ats-tsanawiyati, bagi kelas sanawiyah, ya, tahun ketiga. Sanawiyah berarti SMA kelas 3, sahabat-sahabat. Fil ma'ahidil ilmiyati, di dalam pondok pesantren, ya, ilmiah. Wasammainaha, dan kami memberi namanya al-usul min ilmil usul, yaitu
Usul min ilmil usul. Jadi kitab ini diberi nama Al-Usul min ilmil usul ya, min ilmil usul. Menerangkan tentang pokok-pokok daripada ilmu usul fikih. Artinya dasar-dasar saja sahabat-sahabat. Jadi tidak disampaikan semuanya, namun hanya dasarnya dulu. Jadi ini cocok sekali untuk para sahabat yang baru memulai atau ingin mengetahui tentang ilmu usul fikih. Ini cocok sekali. Selanjutnya mu'alif berdoa. As'alu, aku meminta Allah kepada Allah, ayyaja'ala amalana, supaya Allah menjadikan amal kami khalisan ikhlas lillahi karena Allah. Nafi'an, menjadi manfaat li'ibadillahi, untuk atau bagi para hamba-hamba Allah. Innahu, sesungguhnya Allah qaribun, zat yang maha dekat, mujibun, dan zat yang menjawab atas segala doa-doa. Itu untuk muqaddimatul mu'alif sahabat-sahabat ya, atau pendahuluan daripada pengarang kitab ini, yaitu Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Selanjutnya usulul fiqh ya, sekarang menerangkan tentang pengertian daripada usul fiqh itu sendiri. Ta'rifuhu, pengertiannya ialah usulul fiqh. Adapun usul fiqh itu yu'arrafu, diketahui, bi'tibaraini, ya, dengan dua tinjauan. Jadi kata usul fikih itu sahabat-sahabat bisa diketahui dengan dua tinjauan. Al-awwalu, ya, ini tinjauan yang pertama ialah bi'tibari mufradaihi, dengan melihat daripada pengertian secara mufradnya. Ai bi'tibari kalimatin. Nah, maksudnya apa tadi secara mufradnya, yaitu ditinjau atau dilihat dari segi kalimatnya, per kalimatnya, yaitu usul wa kalimatin fiqh ya. Jadi ada kalimat usul dan juga ada kalimat fiqh ya. Nanti dilihat usul itu apa, kemudian fiqh itu apa pengertiannya. Nah, ini untuk tinjauan yang pertama, jadi dari segi katanya sahabat, atau kalimatnya dalam bahasa Arab ya. Fal usulu, maka adapun usul ialah jam'u aslin. Usul ini sahabat-sahabat ialah jamak daripada aslun ya. Wahua, dan adapun aslun itu ialah mayubna, sesuatu yang dibangun alaihi atasnya, ghairuhu, selainnya. Jadi yang disebut dengan asal itu sahabat-sahabat sesuatu yang dibangun di atasnya, dan asal itu ialah selain itu semua yang dibangun. Sebagai perumpamaan, misalkan kita punya rumah ya. Di rumah itu ada lantai, kemudian ada tembok, kemudian ada jendela, ada pintu, dan terakhir ada atap. Nah, semua itu yang dibangun di atas usul ya, atau aslun. Nah, asal ini sahabat-sahabat ialah pondasi ya. Kalau kita lihat dari rumah itu pondasi, itu merupakan aslun atau asalnya itu pondasi. Kalau kita melihat rumah. Jadi yang dimaksud dengan wa huwa ma yubna alaihi ghairuh, itu sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya, itu ialah pondasi kalau kita umpamakan seperti rumah. Wa min dzalika, dan termasuk daripada itu atau contoh itu ialah aslul jidari, asal tembok. Nah, ini wa huwa asasuhu, asalnya tembok ialah pondasinya. Tadi sudah disinggung sedikit ya sahabat-sahabat. Berarti kalau kita melihat rumah, itu tembok itu bukan asal. Ya, namun asalnya ialah pondasinya. Wa aslu syajarati, dan asal daripada pohon. Nah, ini asal pohon berarti apa sahabat-sahabat? Akarnya ya. Alladzi tatafarra'u minhu, yaitu sesuatu yang tumbuh darinya. Aghsanuha, seperti dahan-dahannya. Berarti aslu syajarah, asal syajarah yaitu akar seperti itu. Dan sesuatu yang muncul darinya itu dahan-dahannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, alam tara, apakah kamu tidak perhatikan, kaifa daraballahu, bagaimana Allah membuat masalan perumpamaan, kalimatan berupa kalimat thayyibatan yang baik. Berarti kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini berarti kalau kita lihat tafsirnya itu la ilaha illallah.
Kasyajaratin thayyibatin, sebagaimana seperti ya pohon yang baik, ialah asluha, akarnya, sabitun, kuat ya. Wa far'uha, dan cabangnya ialah fis sama'i, di langit. Jadi kriteria pohon yang kuat itu akarnya kuat, pohon yang baik itu akarnya kuat dan juga cabangnya di langit. Nah, kata-kata aslun ini sahabat-sahabat ialah merujuk kepada firman Allah surat Ibrahim ayat 24 ini, yaitu kata-kata asluha thabitun. Nah, ini yang dimaksud dengan asal ya, berasal daripada firman Allah. Jadi pemberian nama itu dalam semua ilmu agama Islam tidak serta-merta main ambil atau main comot saja. Jadi ada dalil-dalilnya juga ya, ada sumbernya, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya al-fiqhu. Nah, tadi aslun ya, usul itu sudah. Kemudian al-fiqhu, fiqih ya. Lughatan, secara bahasa ialah al-fahmu. Nah, sekarang fikihnya, fikih itu secara bahasa artinya paham ya. Wa minhu, dan keluar darinya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul, lepaskanlah, uqdatan, ikatan-ikatan, min lisani, dari ucapanku, yafqahu, agar mereka faham, qawli, ucapanku. Nah, ini merupakan dalil bahwa yafqahu ini ya, yafqahu ini muncullah nama fikih ya, yang artinya faham. Karena yafqahu, agar mereka faham, qauli, ucapanku. Nah, ini merupakan surat Toha ayat 27 sampai 28. Selanjutnya, fikih ditinjau dari bahasa tadi sudah, yang artinya faham. Sekarang wastilahan, fikih secara istilah ialah ma'rifatul ahkami, mengetahui hukum-hukum asyariyati, hukum-hukum syariat, al-amaliyati, yaitu yang berbangsa amaliyah atau pekerjaan, perbuatan ya, aktivitas, biadillatiha, dengan dalil-dalilnya, at-tafsiliyati, yang rinci. Artinya hukum syariat ini sahabat-sahabat yang dibahas dalam fikih ini ialah hanya amaliyah saja dan menggunakan dalil-dalil yang terperinci, bukan dalil-dalil yang global atau ijmal ya. Sekarang dijelaskan sedikit demi sedikit untuk pengertian fikih secara istilah ini. Fal muradu, maka adapun yang diharapkan, biqaulina, dengan ucapan kami ya, muallif ini, ma'rifah ya. Tadi kata ma'rifah itu maksudnya apa? Ma'rifah itu al-ilmu wa dhannu. Ma'rifah itu ilmu dan dhan. Ya, mengetahui itu bisa dengan ilmu dan juga dengan prasangka. Prasangka terbesar ya, artinya prasangka yang paling kuat, seperti itu sahabat-sahabat. Kalau kita melihat pendapat daripada Abu Ishaq Asy-Syirazi ya, beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan ilmu itu ialah fa'ammal ilmu ialah ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa alaihi, yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan apa adanya, artinya kenyataannya. Kalau kita lihat dari kajian ya, kajian fikih sahabat-sahabat, contohnya mengetahui dengan ilmu itu ialah sebagaimana mengetahui hukum wajibnya sholat. Itu dalilnya jelas ya. Surat Al-Baqarah, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, itu merupakan dalil ataupun ma'rifah al-ilmu ya. Dengan ilmu, jadi sesuai apa adanya ya, sesuai nasnya, seperti itu. Sedangkan dhon ya, prasangka kuat, itu sebagaimana dinyatakan bahwa wadhannu, dan prasangka itu ialah tajwizu amroini, ahaduhuma, yang salah satunya ialah azharu minal akhar, itu lebih kuat ya. Jadi prasangka yang dihadapkan dua pilihan, namun salah satunya itu lebih kuat, itu disebut dengan dhon. Kalau kita simulasikan, misalkan ada seorang perempuan, ya, dia sudah tidak haid lagi atau telat haidnya.
kemudian diperiksa kepada dokter dan dites urinnya itu sahabat-sahabat, dan hasilnya itu ada garis merah, maka kata dokter ini positif hamil. Ya, itu zon, ya, prasangkaan, namun 90% prasangkaan kuat. Dan yang 10%-nya itu bisa jadi dia tidak hamil. Ya, bisa jadi alatnya kurang reaktif ataupun kurang bagus dan lain sebagainya ya. Artinya perempuan ini bisa saja tidak hamil seperti itu. Sedangkan dalam kajian fikihnya, misalkan ada firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Hafidzu 'alas salati was salatil wusta." Ya. Jagalah salat-salat kalian dan salat wusta. Nah, salat wusta ini kan apa gitu? Ya. Salat tengah, artinya tengah, wusta ini tengah. Kemudian ada mufassir, salah satu mufassir yang mana beliau berargumentasi bahwa al-wusta ini sahabat-sahabat ialah merupakan sholat witir, karena witir itu dilakukan di tengah malam. Nah ini sebuah zon, ya, prasangka kuat daripada mufassir itu sesuai dengan argumennya, ya, dengan argumentasinya. Nah, itu yang disebut dengan al-ilmu dan juga zon. Kita lanjutkan bahwa ma'rifah itu ada yang al-ilmu dan juga ada yang dengan prasangkaan kuat. Lianna idrakal ahkami, karena sesungguhnya mengetahui hukum-hukum al-fiqhiyati, hukum-hukum fikih itu qad yakunu yaqiniyan, ada kalanya secara yakin. Wa qad yakunu dhanniyan, ada kalanya secara prasangkaan kuat atau praduga kuat. Kama fi katsirin min masailil fiqh, sebagaimana banyaknya ya masalah-masalah fikih. Jadi ini sudah disinggung di awal tadi bahwa yaitu hukum-hukum fikih itu ya ada kalanya yakin, ada kalanya prasangkaan kuat, ya seperti itu. Oke, selanjutnya. Wal muradu, dan yang diharapkan ataupun yang dimaksud biqaulina, dengan ucapan kami, al-ahkamus syar'iyyah, ya, ucapan al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat ialah al-ahkamu al-mutalaqqatu. Jadi hukum yang diambil minas syar'i, dari syar'i. Ya. Jadi hukumnya bersumbernya dari syar'i, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma, kesepakatan ulama. Ya, bukan sembarang main ambil saja ya. Ini contohnya kal wujubi, seperti wajib, ya, wajib, wa tahrimi, dan juga haram. Nah, wajib dan haram ini bukan asal kita ngomong saja itu wajib, haram, ya tidak, tapi ada sumbernya, sumber syar'inya, yaitu dari Al-Quran, hadis, dan juga ijma, ya. Sekarang pengecualiannya, fa kharaja bihi al-ahkam, dan yang keluar darinya al-ahkamu, hukum-hukum, al-aqliyatu, hukum-hukum akal. Ini pengecualian daripada hukum syariat ialah hukum akal, ya, hukum logika, seperti itu. Kama'rifati, sebagaimana mengetahui annal kulla, keseluruhan ialah akbaru minal juz'i, keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Nah, ini secara hukum akal kan seperti itu. Keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Ini hukum akal. Nah, ini bukan hukum syariat, sahabat-sahabat. Wal ahkamul adiyatu, dan pengecualian daripada hukum syariat juga ialah hukum-hukum adat, hukum-hukum kebiasaan. Contohnya apa? Kama'rifati nuzulit talli, sebagaimana mengetahui turunnya embun, fil lailati, di malam hari, asyatiyati, yang dingin, idza kana al jawa sahwan, ketika cuaca sedang cerah. Nah, ini mengetahui turunnya embun di saat malam yang dingin, di saat cuaca cerah, ini merupakan hukum adat, bukan hukum syar'i, ya. Karena tidak membutuhkan dalil mengenai tentang hukum adat dan hukum akal ini, ya. Tapi kalau syar'i itu harus bersumber daripada teks atau nas, daripada dalil Al-Quran, ya, firman Allah, dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, dan kesepakatan para ulama. Prosesnya itu yang melalui ijtihad, ya. Oke, selanjutnya. Wal muradu biqaulina, dan yang diharapkan dengan ucapan kami, al-amaliyah, ya. Al-amaliyah tadi kan artinya amalan-amalan atau aktivitas. Ma la yata'allaqu bil i'tiqadi, yaitu sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan
keyakinan. Ya, amal itu beda dengan keyakinan. Jadi membahasnya itu perbuatan-perbuatan, bukan keyakinan. Kasolati seperti contohnya amal itu sholat, ya, waz zakati zakat, ya. Fakharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqadi, dan pengecualinya atau keluar darinya dari amaliyah itu ya ialah ma yata'allaqu bil i'tiqad. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan. Katauhidillahi seperti mengesahkan Allah, wa ma'rifati asma'ihi dan mengetahui hukum atau nama-nama Allah, wa sifatihi dan sifat-sifat Allah. Nah, ini beda ya, beda dengan amaliyah. Nah, ini disebut dengan i'tiqadiyah, keyakinan. Fala yusamma dzalika fiqhan, maka semua itu tidak dinamakan dengan fikih, pembahasan fikih ya, karena beda. Namanya nanti ada ilmu tauhid ya, ilmu akidah. Ya, fistilahi ya, di dalam istilah. Jadi bukan termasuk daripada pengertian fikih secara istilah. Selanjutnya wal muradu biqaulina bi adillatiha at-tafsiliyati. Yang dimaksud dengan dalil-dalil terperinci itu apa? Yaitu adillatul fiqhi, dalil-dalil fiqhi al-maqrunati yang sesuai bimasa ilil fiqhi, dengan masalah-masalah fiqih at-tafsiliyati yang rinci. Ya, fa kharaja bihi usulul fiqhi, maka keluar darinya yaitu usul fikih, karena usul ini ialah bukan menggunakan dalil tafsil, karena dalilnya menggunakan dalil ijmal ya, hanya dalil secara global saja. Li'annal bahtha, nah ini dijelaskan bahwa sesungguhnya ilmu usul fikih itu ialah membahas fihi, di dalamnya innama yakunu fi adillatil fiqhi al-ijmaliyati, yaitu membahas tentang dalil-dalil fikih secara ijmal ya. Nanti ada kaidah usul fikih. Oke sahabat-sahabat, untuk murojaah kita cukup sampai di situ ya. Nanti kita akan dilanjutkan kepada atsani bi'atibarin kaunihi laqaban ya. Selanjutnya untuk tinjauan yang kedua. Cukup untuk pertemuan kita, yaitu tentang pengertian